Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ngantuk kayaknya ya. Kita ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbuna rabbul masyariqi wal maghrib, rabbu kullul anam kulli syai'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita berwasilah dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Mudah-mudahan dilapangkan Allah dada kita, diberikan hikmah, iman yang mantap, keyakinan yang sempurna, ma'rifat yang sempurna, istiqomah dalam ketaatan sampai akhir kehidupan, sehingga kita nanti dapat dikumpulkan bersama Nabi, para sahabat, orang-orang soleh, keluarga kita yang soleh dan solehah, guru-guru kita yang soleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi tafsir kita lebih fokuskan kepada masalah-masalah kontemporer yang sedang berkembang. Ketika terjadi polemik tentang ruh yang lalu, ilmu laduni, kita membahas tafsir Nabi Khidir dan Nabi Musa. Kemarin kita membahas tauhid tentang al-jajalah, dan hari ini kita membahas tentang tafsir ayat-ayat tentang pembunuhan. Karena hari ini kita dihadapkan dua kasus besar minimal ya, walaupun pembunuhan ini banyak terjadi. Yang paling viral saat ini adalah pembunuhan oleh seorang kepolisian, tak kita sebut namanya. Yang kedua, terbunuhnya seorang santri di pesantren yang sangat kita hormati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang kita bahas Al-Baqarah 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu ya, kutiba ini artinya dicatat, diwajibkan gitu ya. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan puasa. Kutiba alaikumul qisas, dicatat, diwajibkan. Maka salah satu ciri wajib itu ada kata-kata kataba atau kutiba. Itu ilmu usul fikihnya. Maka diwajibkan alaikumul qisas, bagi kamu qisas. Dalam hal apa? Fil qatla, dalam hal pembunuhan. Al-hurru bil hurri, ya, orang merdeka dibunuh karena membunuh orang merdeka. Wal abdu bil abdi, hamba sahaya dibunuh karena membunuh hamba sahaya. Wal unsa bil unsa, perempuan dibunuh karena membunuh perempuan yang lain. Boleh enggak hukum qisas ini dihilangkan? Boleh. Bagaimana caranya? Paman ufiya lahu min akhihi syai'um fattiba'um bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Karena hak qisas itu adalah hak wali, hak keluarga korban, maka apabila korban itu, wali itu, para wali korban, keluarga korban, upialahu, memaafkan orang yang membunuh anaknya,
istrinya, ayahnya, keluarganya. Ya. Jadi kalau mereka dimaafkan oleh keluarganya, fattiba'um bil ma'ruf, hendaklah dia mengikutinya dengan cara ma'ruf. Ya. Wa adaun ilahi bihsan, hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik, bayar diat. Nah, jadi dari sini secara sederhana bahwa kisos itu hukumnya wajib, tetapi kisos itu bukan hak Allah, tetapi hak wali korban. Jadi kalau keluarga bilang, Pak Hakim, kami tidak terima anak kami dibunuh, ya, kami minta yang membunuh dihukum bunuh, maka hakim wajib memutuskan hukum bunuh. Nah, tapi kalau orang tuanya, keluarganya mengatakan, Pak Hakim, dia orang baik, dia tetangga kami, dia saudara kami, dia tidak sengaja membunuh, dia tidak bermaksud membunuh anak kami, maka kami tidak mempermasalahkan kalau dia dibebaskan dari hukum bunuh, tetapi dia harus wajib bayar diat. Boleh? Boleh. Nah, jadi hukum bunuh itu bukan harus asal bunuh, bukan begitu, Pak. Kan itu bukan hak Tuhan, hak Allah. Itu hak wali korban. Ya. Itu yang harus dipahami. Kalau zaman dulu sebelum syariat Nabi Muhammad, orang yang membunuh dibunuh. Pada zaman Nabi Musa itu yang membunuh hukumnya bunuh. Enggak ada lagi pemaafan. Tapi datang syariat Nabi Muhammad, paman upiyalahu, ada keringanan. Barang siapa dimaafkan walinya. Apalagi kalau yang membunuh enggak sengaja kan. Misalnya nih, mohon maaf, tidak bermaksud apa-apa, tapi beri contoh. Ada orang soleh marbot masjid, ya, depan masjid ada pohon durian, lalu dia colok, nggak jatuh, dia lempar duriannya, tiba-tiba kena duriannya, jatuh duriannya, ada jemaah mau masuk ke masjid, kena kepalanya, meninggal. Lalu bagaimana? Apakah dia harus dibunuh? Kan nggak sengaja, dia orang baik, orang soleh, bayar diat. Gajinya aja marbot nggak sampai, nggak banyak, mau bayar diat. Diatnya tahu berapa? Diatnya adalah sekitar 100 ekor onta. Itu diat berat. Kalau dikalikan berapa tuh? 1 ekor onta berapa? 25 juta ya? Kali 25 juta berarti 2,5 M. Marbot masjid dikasih dia 2,5 M. Gajinya nggak seberapa, dia orang soleh. Boleh nggak dilepaskan diat? Boleh. Diat ringan juga boleh. Itulah moral agama Islam itu. Tidak sama dengan hukum Belanda atau hukum yang kita pakai sekarang. Ya. Hukum yang kita pakai sekarang, nanti nilai moral tanggung jawab keluarganya itu masih cenderung tidak diperhatikan. Begitu yang membunuh ditangkap di penjara, keluarga korban ngapain? Gigit jari. Walaupun yang membunuh nanti pejabat tinggi, punya uang miliaran, ratusan miliar, triliunan, apakah dia dihukum diat? Tidak ada diatnya. Wali korban gigit jari aja, yang penting udah masuk penjara udah gitu. Hak keluarga korban nggak diperhatikan. Ini kasihannya nih, pakai hukum yang nggak adil gitu. Kalau menurut saya nggak adil. Ya. Tapi kalau dia pejabat, hukum 2,5 M, bayar sama keluarganya. Untuk apa? Ya paling tidak, ya pembasuh luka minimal. Paling tidak anaknya yang dibunuh itu, anaknya sudah disekolahinya, dia jual kebun untuk buat anaknya jadi tentara, jadi polisi, jadi menteri, jadi dokter. Berapa habis uang orang tuanya menyekolahkan anaknya, ngasih makan dari kecil, mendidiknya. Tahu-tahu setelah dibunuh, direnggut nyawanya, keluarga gigit jari. Di mana keadilannya? Di mana moralnya? Ya kan? Nah, sebenarnya hukum yang kita pakai masih belum memenuhi keadilan. Karena keadilan itu harus memperhatikan nilai moral juga. Ya. Keadilan itu tidak hanya hukuman orang buat jera, ya, tetapi keadilan itu juga harus memberikan hak.
Apa hak keluarga? Hak wali korban adalah diberikan diyat, atau boleh minta dibunuh, hukum bunuh. Nah, itu yang terlupakan dari hukum kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, zalika takhfifum min rabbikum warahmah, itulah keringanan dari Tuhanmu dan rahmatnya. Ya, kalau dulu bunuh, kalau sekarang enggak boleh dimaafkan. Karena itu syariat Nabi kita keringanan dari Allah dan rahmatnya. Faman ya'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Ya, barang siapa melampaui batas setelah itu maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mau melihat, pengantarnya sudah kita jelaskan, kita mau melihat kandungan hukum dari ayat ini menurut tafsir Al-Ahkam Imam Al-Qurtubi, karena kitab ini termasuk kitab yang paling lengkap, walaupun tak 100% lengkap, tapi dia lebih banyak bahasannya. Kitab tafsir ahkam paling besar, ya, paling banyak jilidnya adalah Al-Qurtubi. Ini ada 24 jilid, ya. Yang bicara ayat ini jilid ketiga, juz 3. Nah, kata beliau fihi 17 masalah. Nah, ini bisa jadi enggak selesai ini. Kita ambil pokok-pokoknya. Di dalam ayat ini ada 17, ada 17 masalah. 17 kandungan hukum. Satu ayat tapi 17 kandungan hukumnya. Masalah. Yang pertama dari riwayat Bukhari dan Nasa'i dari Qutni dari Ibnu Abbas dikatakan di zaman Bani Israel itu wajib kisos. Ini yang kita sebut tadi. Ya. Enggak ada keringanan-keringanan. Pokoknya siapa bunuh, hukum bunuh. Nah, dan tidak ada diat. Nah, kalau tidak ada diat seperti sekarang itu hukum Yahudi zaman dulu kan. Enggak ada dendanya. Karena pidana kita sekarang kan tidak memperhatikan korban sama keluarga korban. Sama kayak kasus first travel kemarin, ketika ditipu, dibohongi jemaah gitu banyak, habis uang triliunan, ditangkap first travelnya, uangnya diambil oleh negara sebagai bukti, yang korban gigit jari, nggak dapat apa-apa. Adil nggak itu? Nggak adil. Ya nggak adil. Harusnya itu uang itu dikembalikan kepada, diambil hartanya semua, negara itu memfasilitasi, didata siapa yang dia tipu dengan bukti-bukti yang nyata, kembalikan uangnya sampai semuanya terkembalikan, bila perlu sampai habis hartanya. Nah, itu baru adil. Karena keadilan itu apabila hak orang diberikan, itu nilai adil. Unsur adil itu hak orang lain dikembalikan. Kalau nggak dikembalikan ya dihisab di neraka. Mana bisa orang memaafkan uangnya ratusan juta hilang. Ini hukum pemerintahan kita masih hanya melihat efek jerah dengan penjara. Ya mohon maaf, yang terjadi nanti bisa mudah kong kali kong. Hakim jaksa merasa nggak adil, dia ambil uangnya sebagian, dia kasih dengan hakim jaksa, bermain, hukuman jadi diringankan, masyarakat gigit jari nonton. Benar? Maka saya sering katakan ini harus diperbaiki hukum pidana kita ini, karena belum memenuhi unsur keadilan. Ya, belum memenuhi. Tapi nilai hukum Islam ini, syariat Islam ini betul-betul diperhatikan. Hak Allah, hak wali dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kutiba alaikumul qisas fil qatla. Sehingga nanti ulama mengatakan ayat ini ialah yang terjadi di masa Bani Israel, kaum Yahudi umat Nabi Musa. Ya. Fal afu ayyuqbalad dia fil amad fattiba'u bil ma'ruf wa dan bislan. Nah, kemudian muncul hukum memaafkan dibolehkan Allah pada syariat Nabi Muhammad walaupun dalam pembunuhan sengaja. Bahasa pidana kita walaupun pembunuhan berencana. Kalau keluarga memaafkan boleh.
Udahlah, bagaimanapun dia saudara kitanya, mungkin dia khilaf, dia sudah nangis-nangis, sudah tobat, dia sudah menunjukkan bahwa dia sangat menyesal, bahwa dia khilaf, tersalah, walaupun dia berencana, walaupun dia sengaja membunuh. Udah tobat dia, ya udah maafkan aja, suruh bayar diat saja, boleh, boleh. Nah, gitu ya. Fattiba'un bil ma'ruf wa yattabil ma'ruf, mengikuti dengan ma'ruf dan melaksanakan dengan ihsan. Zalika takhfifun min rabbikum warahmah mimma kutiba 'ala man kana qablakum. Nah, inilah yang diberikan, diwajibkan Allah kepada orang sebelum kamu, dan pada kamu ada keringanan, ada takhfif ya. Famani tada ba'da zalika falahu adzabun. Qatala ba'da qabulud diyat, hadzal lafdzul bukhari dan seterusnya. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang diperhati Allah. Jadi yang pertama, ada keringanan boleh menghilangkan hukum kisos apabila dimaafkan oleh wali ya. Kemudian yang kedua, as-saniyah kutiba alaikumul kisos. Kutiba maknahu furido. Nah, ini tadi kita pengantarnya kita sebut. Kutiba ini artinya diwajibkan. Kutiba, wajib, fardu, itu sama ya. Furido wa usbitu, atau ditetapkan. Jadi kutiba itu artinya menetapkan, mewajibkan, artinya secara bahasa. Jadi kisos itu wajib, nggak bisa dihilangkan kecuali keluarga memaafkan ya. Kutiba huna ikhbarun amma kutiba fil mahfuz wa sabaqa bil qada. Kutiba ini juga bisa mencatatkan berita-berita, takdir-takdir, kode-kode di lauh mahfuz ya. Jadi kataballahu, Allah mencatat, Allah menetapkan, itu maksudnya ya. Itu maksudnya berkaitan dengan kode. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, as-salisatu suratul qisas wa annal qatil fudu alaihi idza aradal walil qatal. Nah, ini pertegasnya lagi. Adapun bentuk hukuman kisos ini ialah jika seorang pembunuh itu diwajibkan baginya dikisos apabila walinya ingin dikisos ya. Jadi apabila walinya ingin, kalau walinya nggak ingin nggak ya. Dan kisos ini bahagian dari syariat Islam. Dan annal waliyu furidu alaihi al-wuqub indal qatil waliyyi wa tarakal ta'addu ala ghairihi. Dan wali bisa mewajibkan atau wali bisa meminta wukuf. Wukuf itu ya enggak usah kisos gitu. Maksudnya memberhentikan. Ya, enggak usah dikisos, enggak apa-apa. Walaupun memang pembunuhan itu terjadi dengan sengaja, ya. Walaupun terjadi dengan sengaja. Itulah yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min a'atan nasi Allah yaumil qiyamah salasah. Ya. Itulah yang dimaksud dalam sebuah hadis, sesungguhnya di antara manusia ini nanti hari kiamat ada permasalahan yang paling kasus yang sangat diperhatikan Allah dari kiamat ada 3. Salah satunya laki-laki yang membunuh tetapi dia tidak dikisos ya. Kemudian orang yang membunuh di bulan haram. Di bulan haram itu kan ada termasuk, makanya peperangan di bulan haram itu kan diharamkan Allah Subhanahu wa taala, tidak dibolehkan. Dan pembunuhan laki-laki pada masa jahiliyah, itu nanti akan diadili Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ar-rabi'ah, la khilafa annal qisas fil qatla la yuqimuhu illa ulul amri. Tidak ada perbedaan pendapat ulama bahwa kisos dalam pembunuhan tidak bisa diterapkan kecuali oleh pemerintah. Jadi apa yang dimaksud kan ulama mengatakan begini, kalau misalnya, ini mohon maaf, kalau misalnya
keluarga kita, anak kita dibunuh orang, nggak boleh kita main hakim sendiri, Pak. Aja ku kisos lah itu. Negara ini nggak ada di kisos katanya. Udah aku bunuh aja lah diam-diam katanya, nggak boleh ya. Itu maksudnya. Jadi yang bisa menegakkan hukum kisos itu adalah pemerintah. Kalau kita main hakim sendiri, maka nanti akan terjadi kerusakan. Oh itu dia bunuh, dia balas dendam kemarin. Akhirnya keluarga ini saling bunuhan secara sembunyi, nggak boleh. Ya. Jadi yang menetapkan kisos itu adalah pemerintah, ulul amri. Puridu alaihim an-nuhud al-bil qisas wa iqamatul hudud wa ghairu dzalik. Lianna Allah Subhanahu wa taala qatiba jamil mu'min bil qisas. Jadi mereka pemerintah diwajibkan menegakkan hukum qisas ya, karena mereka yang punya power kekuasaan, dan Allah Subhanahu wa taala menuntut seluruh orang beriman untuk dikisos apabila melakukan pembunuhan. Ini makna dari ini. Maka ketika Allah menyebut kutiba alaikumus qisas, itu adalah purido idza kanal qatal amal. Kemudian di ujungnya disebutkan lagi pembunuhan, hukum bunuh qisas itu dilakukan apabila terjadi dalam pembunuhan sengaja. Adapun pembunuhan khata' tersalah, fayati bayanahu fi suratil Maidah. Nanti akan kami jelaskan dalam surah Maidah. Nah, jadi yang dihukum qisas itu pembunuhan sengaja. Kalau menurut penjelasan ini, kitab ini. Ya. Kalau nggak sengaja berarti nggak qisas dong. Iya, orang nggak sengaja, diat larinya nanti. Ya. Nah, ini dijelaskannya lagi tambahannya. Fa inkila, fa inna qaulana ta'ala kutiba alaikum. Kan Allah mengatakan kutiba alaikum, berarti wajib, sama dengan kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu. Kok bisa qisas dihilangkan? Kok bisa begitu? Pakai fa yakunul qisas ghairu wajib. Kok bisa qisas jadi enggak wajib? Jawabannya adalah idza aradtum, kalau kamu atau wali mau melakukannya. Fa'lam anal qisas huwal ghayah indan tasyah. Jadi qisas itu ya, itu merupakan hak wali. Kalau iza aradtum, kalau kamu mau melaksanakannya, menginginkannya, bukan kewajiban dari Allah. Nah, ini ditegaskannya ulang untuk menjelaskan qisas itu bahwa bukan hak Allah tetapi hak wali korban. Kemudian yang kelima, ada permasalahan di sini. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa, al ayah ukhtulifa fi ta'wiliha. Faqalat ta'ifah ja'at ayah mubayyinah likum. Nah, di dalam ayat ini disebut orang merdeka dibunuh apabila dia membunuh orang merdeka, hamba sahaya dibunuh karena membunuh hamba, perempuan dibunuh karena membunuh perempuan. Nah, penjelasannya, apakah orang merdeka, walaupun zaman kita sudah nggak ada budak, apakah orang merdeka dibunuh karena membunuh budak? Apakah hamba dibunuh jika dia membunuh hamba atau bukan hamba, gitu kan? Dan bagaimana kalau perempuan bunuh laki-laki? Dulu kan yang cari nafkah kan laki-laki. Bagaimana kalau yang perempuan bunuh laki-laki? Apakah dibunuh juga? Walam tata'arad li ahadin naw'ain idza qatala akhar fal ayatu muhkamah fi majmal. Nah, sebahagian ulama mengatakan berdasarkan ayat ini, wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wa bayyana sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Berdasarkan ayat ini kami wajibkan bagi orang membunuh jiwa, balas jiwa dengan jiwa, Qisas Al-Maidah 45. Ya. Dan berdasarkan hadis Nabi, sunnah Rasul, ketika seorang Yahudi ya membunuh, maka dia dihukum bunuh. Membunuh perempuan, walaupun perempuan dibunuh, dia tetap dibunuh. Ini termasuk pendapat Mujahid, Abu Ubaid, Ibnu Abbas, Surya Ibnu Abbas dan seterusnya. Mansukha bil ayatil Maidah wa huwa qaulu ahlul Iraq. Nah, sebahagian ulama mengatakan ya,
bahwa apabila laki-laki membunuh laki-laki dihukum bunuh, apabila hamba membunuh orang merdeka tidak dihukum bunuh. Itu maksudnya ya. Jadi kalau seorang hamba membunuh orang merdeka tidak dibunuh. Kenapa? Karena tidak sederajat. Ya. Nah, ini sebagian ulama mendapatkan gitu. Tapi berdasarkan ayat ini, hadis ini tadi mengatakan ya dibunuh, tetap dibunuh. Nah, tetapi sebagian mengatakan itu sudah dinasakh. Ahli Irak mengatakan sudah dinasakh. Ya. Hukum yang membatasi itu sudah dinasakh, sudah dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka memang di dalam fikih tafsir ini tak bisa dihindari, Pak. Banyak kali perbedaan. Maka nanti pemimpin ulama nanti bermusyawarah dengan pemimpin untuk memilih mana pendapat yang paling kuat maslahat untuk ditegakkan, gitu ya. Maka nanti sebagian pendapat mengatakan, misalnya di sini lagi dijelaskan, ya orang merdeka tetap harus dihukum bunuh bila melakukan pembunuhan terhadap hamba sahaya. Hal ini didasarkan kepada keumuman ayat tadi Al-Maidah ayat 45 ini. Inilah pendapat Abu Hanifah, Imam Sauri, Abi Laila, Abi Daud, Abu Daud Jahiri, Ibnu Mas'ud, Said bin Musayyab, Qatadah, Bukhari dan Ali Al-Madini. Ini pendapat mereka, sahabat-sahabat, termasuk itu yang dimaksud tadi ahli Irak. Ya. Tapi sebagian lagi mengatakan seorang merdeka tidak dihukum bunuh bila melakukan pembunuhan hamba sahaya. Nah, itu dibatasi. Ya. Itu masalah yang kelima. Masalah yang keenam kandungan ayat adalah qalal Kufiyun was Sauri, berkata ulama Kufah dan Imam Sauri, yuqtalul harru bil abdi. Nah ini perbedaan lagi. Walaupun hamba sahaya itu membunuh budak, harus dibunuh, hukum bunuh secara qisas. Boleh qisas. Orang Islam membunuh orang zimmi, orang non-Islam yang terikat perjanjian damai kafir zimmi, itu dibunuh. Maaf nih, ada orang Islam bunuh orang Kristen. Orang Kristen Indonesia kan kafir zimmi, non-Islam yang zimmi, terikat perjanjian damai. Mereka tidak memerangi kita. Termasuk orang Hindu Buddha, keluarga turunan Tionghoa yang damai, yang tidak memerangi kita ya. Kalau memerangi wajib diperangi, tapi kalau tidak memerangi kita, kita bunuh, maka kita dikisos. Boleh dikisos. Ini pendapat ulama Kufah dan Imam Sauri. Ya, boleh dikisos. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus qisasu fil qatla, keumuman dari ayat ini. Ayat yang kita bahas tadi, Al-Baqarah 178. Nah, fa'amma, keumuman ayat itu. Inilah dalilnya ya. Kemudian keumuman ayat wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi. Kami wajibkan bagi mereka jiwa balas jiwa. Kenapa begitu? Sebahagian mereka mengatakan orang kafir zimmi non-Islam yang zimmi terikat perjanjian damai dengan Islam itu disamakan dengan orang Islam mutasawiyani fil hurmah, dalam hal kehormatan, allati takfi fil qisos, sehingga layak dihukum qisos. Jadi disamakan kehormatannya. Hurmatud dam sabita ala ta'bid, darahnya, menghormati darahnya gitu ya. Fa inna zimmi mahkunul adam ala ta'bid wal muslim kadzalik. Orang non-Islam itu dijaga, dijamin kehormatannya, darahnya oleh Islam. Tak boleh dibunuh. Ya. Berbeda nanti dengan orang yang kafir yang memerangi kita. Oh, itu boleh kali dibunuh, Pak. Dan kita nggak dikisos. Kalau orang kafir yang memerangi umat Islam, kayak orang Palestina misalnya, membunuh orang orang Israel, tentara-tentara itu yang suka membunuh orang Palestina, itu kalau ada orang Palestina membunuh mereka, itu tidak dikisos. Kenapa? Karena mereka sedang perang, sedang bunuh, nggak ada kisos gitu ya. Nah, itu maksudnya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian disebut lagi wattifaq Abu Hanifah ashabi sur, sepakat ulama Imam Abu Hanifah, sahabatnya Imam Sauri, Ibnu Abi Laila, annal hurra yuqtalu bin abdi. Orang yang merdeka pun kalau dia membunuh budak boleh dibunuh, dikisos. Nah, ini pendapat yang berbeda dengan sebelumnya tadi. Ya.
Kalau tadi mengatakan itu sudah dinasakh, tidak boleh dibunuh karena tidak sama. Ini juga perkataan Imam Daud dan seterusnya ya, Ibnu Mas'ud dan lain-lain. Wal jumhur, tetapi kebanyakan ulama, jumhur ulama, walaupun banyak juga ulama yang membolehkan membunuh tadi mengkisos, tapi kebanyakan ulama la yaqtulunal harra bil abadi. Ya, tidak boleh membunuh orang merdeka karena dia membunuh budak. Itulah perbedaannya. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi yang ketujuh. Ini banyak masalahnya nih. Wal jumhur aidon ala annahu la yuqtalul muslim kafir. Nah, ini yang disebut tadi, disinggung. Jumhur ulama juga mengatakan tidak boleh mengkisos membunuh orang Islam karena dia membunuh orang kafir. Sebab berdasarkan hadis sahih dikatakan la yuqtalu muslim bikafirin. Tidak boleh membunuh orang Islam karena dia membunuh orang kafir. Diriwayatkan dari Imam Bukhari, dari Ali bin Abi Thalib. Ini hadisnya sahih. Ya. Wala yasihu lahum marau min hadisi Rabi'ah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qatala Abu Khaybar musliman bikafir. Tidak sah bagi mereka, tidak sahih. Adapun hadis yang mengatakan Nabi membunuh orang Islam karena membunuh orang kafir, itu tidak sahih hadisnya. La yasih. Tak bisa diterima. Karena yang lebih sahih, tak boleh membunuh orang Islam karena dia membunuh orang kafir. Ya. Karena hadis ini termasuk hadis munqati. Dan dia termasuk dhaif. Ya. Bapak Ibu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang ke-8, ruwiya an Ali ibn Abi Thalib wal Hasan bin Abil Hasan Al-Basri. Jadi Ali bin Abi Thalib dan Hasan Basri diriwayatkan dari mereka, annal ayah nazalat mubayyinan hukul madzkuraini liala dulu zalikal al-farq bainahu baina ayatul haru abdun dan seterusnya. Wa qala idza qatala rajulu imratun fa in arada awliya'u qatalau sahibahum wa wafu awliya'u nisfudiyah. Nah, Imam Ali dan Imam Hasan Basri mengatakan ayat yang di atas tadi sebenarnya sudah jelas hukumnya, yang mazkurani sudah disebutkan. Sudah sebutkan apa? Zalikal farqu bainahum wa baina ayatul harru abdun. Ayat itu sebenarnya sudah jelas bahwa Allah membedakan antara harru bil harri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Kan dibedakan Tuhan. Kalau merdeka membunuh merdeka dibunuh. Kalau budak membunuh budak dibunuh. Berarti dibedakan Tuhan antara orang merdeka dengan budak, antara laki-laki dengan perempuan, wal unsa bil unsa. Nah, maka kata mereka berdua, maka ketika seorang laki-laki membunuh perempuan, ya, sebenarnya fa in arada auliyauha faqatalu sahibahum. Sebenarnya kalau dia mau dituntut bunuh boleh juga, tetapi sebenarnya aulia, ya, wali dari korban perempuan yang dibunuh laki-laki tersebut sebenarnya sudah mencukupi kalau mereka mengambil separuh dari diatnya. Nah, mereka malah mengatakan gitu karena dibedakan, itu lebih utama. Wa in aradu istahyauhu wa akhadhu min hudiyatil mar'ah. Dan jika mereka menginginkan juga istahayau, maksudnya supaya yang membunuh itu tetap hidup, ya, tidak dihukum kisos, boleh mereka mengambil diat, ya, ngambil diat dari perempuan yang dibunuh itu. Baik, bisa dipahami ya? Ini menurut pendapat Imam Ali dan Hasan Basri. Kemudian berikutnya at-tasi'ah 9. Wa jama'ul ulama anna qatala rajul bil mar'i wal mar'a bir rajul illa ma anil Hasan wa Atha. Nah, diulanginya lagi, diperkuatnya. Ijma ulama, berarti ulama ini sepakat bahwa laki-laki yang membunuh perempuan boleh atau wajib dibunuh, dikisos. Perempuan yang bunuh laki-laki
wajib dikisos. Malah di sini disebutnya beliau ijma malah kan. Walaupun tadi Imam Ali dengan Imam Hasan Basri boleh memberi keringanan untuk tidak dibunuh. Tapi di sini boleh. Jadi tidak dibedakan laki-laki perempuan muslim dengan muslimah. Ya. Kecuali mawuriyanil Hasan, kecuali diriwayatkan dari Imam Hasan dan atau la yuqtalu az-zakaru bil unsa. Tak boleh dibunuh laki-laki yang membunuh perempuan. Nah, ini karena tradisi Arab laki-laki perempuan itu dibedakan baik dari sisi pembagian warisan maupun dari sisi mencari nafkah. Nanti kisosnya menjadi berbeda. Nah, itu pendapat sebahagian Hasan dan Atha. Tapi ijma ulama sebenarnya ijma. Tapi kalau ada yang mengatakan dua orang begini nggak ijma juga sebenarnya kan? Nah, ijma di sini tidak ijma dalam hal seluruhnya total, tetapi ajma'u jamaah ramai ulama mengatakan boleh dibunuh, kisos. Ya, untuk keadilan. Karena laki-laki perempuan muslim mah itu disamakan derajatnya. Walaupun dia perempuan nggak cari nafkah, tapi dia ngelahirin anakmu. Ya kan? Apa bedanya? Kalau dia nggak ada anakmu. Dan ibu adalah orang yang paling dihormati. Ummuka baru abika 3 kali. Kenapa tidak boleh kisos? Maka ulama sebagian besar membolehkan mengkisos itu. Yang ke-10, qala Ibnu Arabi wa laqad balagha jahila wa ila yuqatilu harbina abin. Nah, Ibnu Arabi mengatakan, ini Ibnu Arabi ahli tafsir, ahli hukum Islam, bukan Ibnu Arabi ahli tasawuf. Bedanya ada alif lamnya ini. Kalau Ibnu Arabi yang tidak pakai alif lam itu ahli tasawuf. Kalau Ibnul Arabi ada alif lamnya ini ahli hukum Islam, ahli tafsir. Dalam tafsir akamnya mengatakan telah sampai cerita riwayat orang di zaman jahiliyah, ya, biaqwami la anna qalu, mereka mengatakan yuqtalul harbi abdi nafsa. Jadi orang merdeka itu boleh dibunuh apabila membunuh seorang hamba. Ini hadis diriwayatkan dari Hasan. Sebenarnya di zaman jahiliyah pun sudah boleh dibunuh gitu ya. Tetapi katanya hadisnya daib. Ya, okay. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ambil poin-poinnya aja ya, karena ini banyak. Kemudian al-hadi asyar yang 11 dari riwayat Daraqutni, Abu Isa Tirmizi dan Suraqah bin Malik, hadartu Rasulullah sallam yuqidul abmi ibni. Ini problem yang lain yang berikutnya. Apakah ayah boleh dikisos, dihukum bunuh apabila membunuh anaknya? Nah, berdasarkan riwayat ini Daraqutni, Ibu Isa Tirmizi dari Suraqah bin Malik, dia pernah melihat Rasul ya yuqidul aba min ibnihi wala yuqidul ibni min abihi. Qala Abu Isa hadis la nu'rafu min hadis Suraqah illa min hajal wajis. Nah, kata Nabi, dia melihat Nabi itu tidak membunuh seorang ayah karena membunuh anaknya, gitu ya. Kalau ayah membunuh anak, nggak dibunuh, nggak boleh dikisos ayahnya, karena kedudukan ayah lebih tinggi dari anak. Tetapi kata Abu Isa, ini hadisnya layuk norapu. Hadis ini nggak ada, nggak pernah tahu kami diriwayatkan dari hadis Suraqah. Ya, sanad hadis ini juga walaisa isnadu bisahih, sanad hadisnya nggak sahih. Ini satu pendapat. Jadi ini dianggap hadis lemah. Maka nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam hadis itu nanti disebut ada juga pendapat yang mengatakan bahwa apabila ayah membunuh anaknya, ayahnya tidak dikisos, maka sebagian ulama juga nanti ada yang mengatakan boleh dikisos. Nah, karena ini perbedaan. Jadi ada banyak problem kan? Membunuh hamba, membunuh budak, ini udah nggak ada lah masa kita. Muslim dengan kafir, kalau muslim dengan muslim, laki-laki perempuan, kemudian ayah dengan anaknya, ini gimana? Nah. Sedangkan Ibnu Munzir mengatakan ikhtilafu ahli ilmi fir rajul yaqtulu ibnu amadan. Berbeda ulama ahli ilmu tentang seorang laki-laki yang membunuh anaknya secara sengaja.
Sebahagian ulama, sekelompok ulama mengatakan la qada alaihi wa alaihi diyat, tidak boleh dibunuh tetapi dia bayar diyat. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan ashabur ra'i, ahli-ahli ra'yu lainnya mengatakan, termasuk dari Atha dan Mujahid, itu juga pendapat mereka. Wa qala Malik ibnu Nafi wa ibnu Abdul Hakim yuqtalu bih. Sedangkan Imam Malik dan Imam Nafi mengatakan tetap dibunuh, ya. Jadi Imam Malik itu mengatakan kalau ayah membunuh anaknya tidak dikisos. Menurut jumhur ulama, ramai ulama, Imam Malik mengatakan kalau ayahnya sengaja bunuh anaknya boleh, wajib dihukum kisos malah. Bagaimana kalau orang ramai membunuh satu orang? Menurut jumhur ulama dibunuh. Ada 7 orang membunuh satu orang, ramai-ramai dikeroyok mati. Boleh nggak hukumnya dibunuh? Boleh, kisos. Umar bin Khattab membunuh 7 orang yang membunuh satu orang. Nah, tapi kalau hukum negara kita, kalau ada orang mati dikeroyok massa, hukumannya menjadi tidak dipenjara. Kalau Umar bin Khattab dia bunuh semua. Masya Allah. Ini ada perbedaan pendapat. Tetapi Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak kisos. Nah, kalau tidak kisos nanti ujungnya berarti bayar diyat, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah poin-poin yang paling penting sebenarnya untuk penjelasan ayat ini. Walaupun sebenarnya ini ada beberapa lagi kan, sampai berapa tadi? 19 atau 17 tadi disebut. Ini ada yang ke-12 lagi. Lah, kalau ini pendapat la yuqtalul jamaah bil wahid. Ini pendapat Ahmad bin Hanbal, tidak boleh dibunuh jemaah karena membunuh satu orang. Ini Ahmad bin Hanbal. Tadi kita sudah jelasin, ya. Tapi kalau menurut jumhur ulama boleh dibunuh. Ini kita ambil sedikit lagi ya, karena sudah habis waktunya. Ini kita ambil aja dikit. Berbeda pendapat ahli ilmi dalam hal diyat orang yang membunuh sengaja. Sebahagian ulama mengatakan wali boleh memilih. Jika dia mengambil diyat yang berat boleh, mau mengambil diyat yang ikhtaso, dia juga boleh mengambil diyat yang ringan atau yang sedang, boleh juga, terserah dia aja. Wa in syaa akhadha diyat wa illam yardal qatil. Dia boleh memaksa mengambil diyat walaupun pembunuh itu tidak ridho. Tak bisa tak ridho. Boleh dipaksa bayar diyat. Ngutang dia, potong gaji pegawainya kan. Gaji buruhnya berapa tahun bayar diyat itu. Boleh. Nah, karena dia enggak terima. Untuk apa diyat ini, Pak? Ya tadi Bapak bisa bayangkan kalau ini, mohon maaf nih, kalau suami kita dibunuh misalnya, siapa yang nyari nafkah? Siapa yang mendidik anak-anaknya? Ngasih makan anaknya, nyekolahkan anaknya, nguliahkan anaknya, siapa cari biayanya? Enak aja lu bunuh ayah kami, nggak mau bayar diyat. Itu ngasih makan ibu-ibuku siapa? Ngasih makan adik-adikku masih kecil siapa? Nanggung kehidupannya siapa? Lu orang kaya bunuh orang tua kami, nggak mau bayar diyat, nggak bisa. Jadi boleh dipaksa bayar diyat. Ini yang hilang dari pemerintah, dari hukum nasional kita. Jadi orang-orang kan sedih kali itu, Pak, Bu. Orang tua kita suaminya dibunuh, akhirnya seorang istri menjadi single fighter, menafkahi anaknya yang 7 orang, 10 orang. Cuman enak aja lu bunuh, merenggut nyawanya, nggak mau bayar ganti rugi. Sebenarnya 2,5 M itu nggak bisa bayar nyawa, tapi bisalah untuk mencukupi. Ibaratnya bisalah untuk mengurangi rasa sakit dan susahnya menanggung kehidupan. Nah, maka sebenarnya hukum kita ini memang kurang adil. Kenapa? Karena tidak ada diyat itu, ya kan? Nggak adil. Karena orang wali korban, keluarga korban, ya habis di penjara, pembunuhnya gigit jari aja, nonton aja di penjara. Kasiannya kan di situ. Nah, disitulah nanti tidak adilnya hukum kita itu. Maka ya itu tadi, harus ada perbaharuan-perbaharuan. Baik Bapak Ibu, saya kira ini saja ya yang paling penting. Ya. Adapun yang ke-15 ini hanya makna ufiyalahu tadi menjelaskan, dan saya lihat tidak bisa kita jelasin semua, tapi yang pokok-pokoknya sudah kita dapat ya. Nah,
inti dari ayat itu dan isinya sudah mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang masih ragu atau tidak paham silakan. Mau bertanya silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang belum paham dari keterangan Ustaz tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah melihat dan mendengarkan, memahami apa yang dijabarkan tadi, masalah hukum qisas. Tapi kan ujung dari hukum qisas itu kan eksekusinya Pak Ustadz ya. Iya. Nah kalau saya lihat nih di dunia inilah boleh dibilang ya, kalau hukum qisas itu kan ada yang dipancung ya, dengan pedang, dengan kampak seperti itu ya. Ada juga yang dipancung dengan alat yang dinamakan guletin. Kalau di Indonesia umumnya eksekusinya dengan hukuman tembak mati. Kalau di Malaysia saya perhatikan banyak yang dilaksanakan dengan hukum gantung sampai mati. Nah kalau menurut syariat Islam tuh mana yang baik Pak Ustaz? Terima kasih. Iya. Nah, bagaimana hukum kisos? Kalau kita lihat tafsir sini, ini termasuk hal yang bagus pertanyaannya ya. Kalau kita lihat penjelasannya sampai 17 ini belum ada penjelasan bagaimana cara eksekusinya. Ya, apakah dia harus ditembak atau dicambuk sampai mati? Tetapi yang bisa kita pahami dari syariat Islam itu Pak, tidak boleh disiksa. Ya. Membunuh itu tidak boleh menyiksa. Nah, jadi bagaimana caranya? Boleh ditembak mati, dipancung. Pancung boleh, kembalikan saja kepada kebiasaan adat. Ya, kalau di Mekah itu kan pancung. Nah, yang nggak boleh itu disiksa. Disiksa itu kayak kejam banget. Seperti di Korea dimasukkan ke ke sungai yang banyak buayanya gitu kan. Itu jangan, itu kejam, itu batu bengis. Koruptor itu dimasukin. Tapi memang hati kita ngeri, seram namanya kan. Ya, nggak boleh nyiksa manusia, itu nggak boleh sebenarnya. Ya kalau dia salah hukum saja. Apalagi kalau sudah bertobat dia. Ya, udah menyesal, udah bertobat, maka nanti ya bagaimana hukumannya kalau dia bertobat Ustadz? Kalau dia tidak bertobat, hukumannya neraka jahanam. Ini sudah pasti. Ya, orang yang membunuh orang beriman, wa man qad yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Siapa membunuh orang beriman dengan sengaja, balasannya neraka jahanam. Ya. Nah, bagaimana kalau dia tobat Ustaz? Maka kalau dia tobat, nanti hak korban yang menuntut dia dibunuh, Allah yang menanggung. Kalau dia tobat dengan sebenar-benar tobat, Allah yang menanggung, Allah yang mengganti. Nanti di akhirat kan orang yang dibunuh ini kan ngomong, ya. Apa katanya? Ya Allah, ini orang ini yang kurang ajar ini. Hisab dia dengan keras. Kenapa dia membunuh saya? Kenapa dia renggut nyawa saya? Saya masih mau beribadah, dia menghalangi saya beribadah, dia menghalangi saya buat baik, dia menghalangi saya baca tiap Quran tiap hari. Kenapa dia bunuh saya? Hisab dia Allah. Nah nanti Allah akan mengganti. Ya. Diberikan kebaikan kepada orang yang korban, lalu orang yang taubat ini dibebaskan dari azab. Karena bagi Allah ya kalau sudah taubat ya gimana lagi kan? Terlanjur, nggak ada jalannya kecuali taubat. Nah, jadi yang kita pahami begitu Pak ya. Silakan saja hukumannya nanti. Pokoknya jangan menyiksa sifatnya. Wow, dikuliti, dipisau-pisau wajahnya kayak PKI itu nggak boleh. Itu menghina sekali ya. Islam tidak begitu. Ya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ustadz, ini ada sedikit menyimpang sedikit ya. Ini bagaimana hukumnya seorang pejabat negara yang beragama Islam mengizinkan pembangunan tempat ibadah untuk non-muslim di lokasi yang mayoritas penduduknya muslim? Bagaimana tuntunannya dalam Al-Quran dalam hal ini? Ini
sekarang ini sedang terjadi ada konflik di kasus di Cilegon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini suka yang menyimpang-nyimpang Pak ya. Nggak apa-apa, karena ini kontemporer juga kan masalah kita. Bagaimana hukumnya? Jadi begini Pak, sebenarnya peraturan negara kita kan sudah ada. Membangun rumah ibadah boleh apabila jumlah orang non-Islam berjumlah sekian. Kan ada sudah dibuat kebijakan menteri. Nah apabila sudah memenuhi syarat itu boleh. Kita pun nggak boleh menghalang-halangi Pak. Kalau sudah memenuhi syarat silakan. Ya tetapi hal yang wajar lah. Misalnya kita mayoritas, mereka minoritas. Ya kalau cuma 1, 2, 3 orang di situ bangun gereja, ya nggak boleh lah. Nah, karena belum memenuhi syarat. Tapi kalau kita mayoritas ada 1000 orang, mereka di situ 200 orang, ya mereka kan butuh tempat ibadah. Kalau 200 angka 200 itu memenuhi syarat, silakan saja. Cuma ya tetap itu gereja itu didekatkan ke komunitas rumah mereka gitu, supaya jangan mengganggu. Jadi kita harus juga, ini mohon maaf nih, kalau menurut bahasa pikirnya kita harus juga menjaga perdamaian dengan orang non-Islam yang damai gitu, Jimmy. Jangan dibuat perkeruh suasana, nggak boleh juga Pak. Maka Nabi kan bilang, ini hadis sahihnya ya, masalah pembunuhan ini bahaya sekali sebenarnya. Man qatala mu'ahad, ini kalau teroris nggak suka hadis ini. Man qatala mu'ahad lam yarih raihatal jannah wa irruha la yujadu min masiratin arba'ina aman. Siapa yang membunuh orang kafir, qatala mu'ahad, kafir jimmi maksudnya. Ini mu'ahad ini kafir yang memiliki perjanjian damai, kafir mu'ahad. Ini yang disebut tadi jimmi. Maka jimmi dengan kafir itu dibedakan ulama. Dalam tadi kan sudah jelasin. Siapa yang membunuh orang non-Islam yang mu'ahad dalam perjanjian damai? Kita dalam perjanjian damai enggak dengan orang non-Islam di Indonesia? Janji kan? Apa janji kita? Pancasila, Persatuan Indonesia, keadilan bagi seluruh Indonesia. Benar? Itu janji kita. Kita dirikan perjanjian damai. Pancasila itu perjanjian damai antara orang non-Islam, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda agama, suku, tapi satu kesatuan bangsa. Nah barang siapa orang yang membunuh kafir mu'ahad ini, maka dia tidak akan bisa mencium wangi surga, walaupun wangi surga bisa dicium jarak 40 tahun, arba'ina aman. Jangankan masuk surga, mencium bau surga aja nggak diizinkan Allah. Coba Bu, kenapa begitu hukumannya keras dibuat Nabi? Saya buat logika hukum berpikirnya, analogi kiasnya. Kata Nabi gini, siapa yang mencaci orang tua orang beriman, maka dia sama dengan mencaci orang tuanya sendiri. Sahabat heran, ya Rasul, kenapa bisa begitu? Iya, kalau kau caci orang tua saudaramu, pasti nanti balik dia mencaci orang tuamu. Orang tuamu goblok, bengak, macam-macam. Dia pasti kembali mencaci maki orang tua kita. Dia akan balas itu. Kenapa? Jaza'us sayyi'atis mislihah. Boleh membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama. Itu taraf boleh. Kalau dimaafkan lebih baik. Jadi kalau kita ejek orang tua kita, orang tua orang lain, dia akan ejek orang tua kita. Itu sudah pasti otomatis. Kecuali dia orang sangat soleh, dia maafkan. Tapi secara umum begitu. Maka kata Nabi, siapa yang mencaci maki orang tua saudaranya sama dengan mencaci orang tuanya sendiri. Kenapa? Ketika kita caci orang tua orang lain akan caci orang tua kita dong. Nah, kita logikakan begini, ketika kita membunuh orang-orang non-Islam yang hidup damai, pasti mereka memerangi kita, betul? Pasti mereka balas, benar? Maka sebenarnya kita memancing orang Islam untuk dibunuh. Secara tidak langsung kita sudah membunuh orang Islam. Ini harus dipahami Pak. Maka keadilan itu tak mengenal agama. Keadilan itu tak mengenal suku, apalagi suku, ras, bangsa, agama saja nggak peduli Tuhan. Kalau kamu menjalimi orang kafir,
Kukabulkan doanya. Ya. Dakwatul mazlum mustajabun. Doa orang kafir mustajab, dikabulkan Allah. Dakwatul mazlum, doa orang yang dijalimi, dikabulkan Allah. Walau kana kafiran, walaupun dia kafir. Nah, itu hadis sahih, Pak, Bu. Jadi keadilan itu nggak kenal, Tuhan tuh nggak kenal agama lagi dalam menegakkan keadilan. Nggak kenal dengan keluarga, ayah, istri, suami, kita nggak kenal. Kunu qawwamina bil qisti, jadikanlah kamu penegak keadilan. Walau ala anfusim, walau dirimu, walau ayahmu, walau keluargamu. Hebat kan Islam itu? Maka ketika orang Yahudi, nih coba Bapak lihat riwayat sahihnya, sering diceritakan ulama. Yahudi itu di zaman Umar bin Khattab, ini misalnya gini, ini masjid mau dilebarkan, Jumatan nggak cukup, itu rumah orang Yahudi. Wah. Lalu gubernur Mesir, ya, waktu itu dia mau beli rumah Yahudi. Saya mau beli rumah kamu. Ah, enggak bisa, saya sudah enak, nyaman tinggal di sini. Dia ngerasa nyaman tinggal dekat masjid orang beriman. Dia merasa aman, nggak pernah diganggu. Oh, enggak bisa, masjid kami mau dilebarkan, ini buat ibadah. Kami bayar. Loh, aku nggak mau, aku sudah nyaman tinggal di sini. Kami bayar 10 kali lipat pun jadi. Nggak mau, ini warisan ayahku, orang tuaku. Aku sudah nyaman tinggal di sini. Kalau nggak bisa digusur rumah orang Yahudi itu untuk pelebaran masjid. Lalu apa yang dia lakukan? Ngelapor ke Umar bin Khattab. Sampai ke depan Umar, kaget dia. Dilihatnya Umar itu sederhana. Saya mau jumpa khalifah orang beriman, presidennya. Apakah pemuda tahu di mana dia? Ya saya ini. Kaget dia. Lihat Umar bin Khattab. Wah, sangat sederhana, duduk di bawah pohon gitu kan. Lalu dia katakan, laporkan, apa masalahmu? Saya punya masalah di Mesir. Ya, gubernur merampas rumah saya. Saya tidak mau pindah, tapi dengan alasan pelebaran masjid dia mengambil rumah saya. Walaupun diganti rugi saya tidak mau, karena saya sudah betah tinggal di situ. Diambilnya tulang onta. Gini kayaknya, red lurus, garis lurus, baru red garis lurus, horizontal dengan vertikal. Kasihkan sama gubernurmu. Yahudi heran, kok dikasih tulang doang, kan gitu kan? Oh, ini minta keadilan dikasih tulang, bingung dia. Ya udahlah katanya, dia pergi aja. Nah, begitu dia sampai Mesir, saya menghadap Khalifah Umar bin Khattab. Pesan Umar kepada anda ini. Oh, begitu dilihatnya itu begores, menggeletar dia. Tahu apa pesan itu? Gubernur, jangan mentang-mentang kamu penguasa, mentang-mentang mayoritas, kamu membuat jalim sama orang Yahudi, berlaku luruslah engkau. Bertindak lurus, adil. Kalau nggak bisa lurus adil, ku penggal lehermu. Apa nggak menggeletar dia? Baca pesan garis itu. Berlaku lurus, kalau nggak bisa berlaku lurus, penggal lehermu katanya. Gemetar gubernurnya. Nah, jadi ini Pak ya. Jadi itu udah ada peraturannya. Kalau tidak ikut peraturan, hanya beberapa orang situ, boleh kita demon. Tapi kalau memang sudah memenuhi syarat, biarkanlah, biar damai, tidak ada masalah. Ya, yang penting kita protek anak kita jangan sampai ini ya. Jadi itu keadilan di situ Pak. Tuhan pun tidak memandang mau kafir mau Islam. Malah kalau kita jalimi orang, maaf nih ya, kalau kita jalimi orang non Islam di Indonesia ini, apa kata mereka? Ya Tuhan, binasakan orang Indonesia ini, kurang ajar orang Indonesia ini, selalu menyakiti kami, hidup kami, menyusahkan kami. Habisi mereka Tuhan. Dikabulkan Tuhan nanti Pak, habis kita nanti. Karena mereka dijalimi. Nabi bilang, ya Allah bilang kan, Nabi bilang, dakwatul majlum mustajabun. Doa orang ini jalimi mustajab, walau kana kafiran, walaupun dia kafir, aku nggak peduli kata Allah. Paham Bapak ini? Nah, ini untuk kita berhati-hati ya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan Bapak bawa akidah teroris. Kalau teroris nanti kafir halal darahnya. Mereka lupa dengan hadis-hadis sahih begini. Nah, maka saya bilang tadi hadis ini nggak suka teroris Pak. Hadis sahih ini. Kalau ini hadis sahih.
Maka fikih itu harus kita pelajari dengan baik. Ya, kalau kita hidup damai kan enak kan, bener kan? Mereka ibadah, ya biarlah lakum dinukum waliyadin. Kita enak ibadah. Kalau kita ganggu mereka, mereka kesel aja. Nengok kita pun mau berantem aja. Akhirnya kita diganggu juga nanti kan. Mereka berkuasa, kita ditekan lagi. Nah, gitu nantinya. Apa enaknya hidup permusuhan? Tidak ada. Dakwah itu merangkul. Apa arti dakwah? Mengajak, merangkul, bukan maksa. Kita nggak boleh maksa-maksa orang masuk Islam. Nggak bisa, Pak. Yang kasih hidayah itu Allah Ta'ala. Maka Yahudi ini setelah dia melihat keadilan Umar bin Khattab, apa dia bilang? Menangis dia. Menangis dia, dibangunkan lagi rumah. Sudah gubernur, saya sudah wakafkan rumah saya. Sekarang saya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia lihat betapa adilnya Khalifah Umar bin Khattab. Akhirnya masuk Islam, akhirnya free, nggak harus dibayar, nggak harus bayar 10 kali lipat. Karena melihat keadilan umat Islam. Karena dapat hidayah itu bukan urusan kita hidayah. Urusan kita adalah berdakwah, mengajak, merangkul, bukan memukul, menghantam, membinasakan. Itu bukan tugas Nabi umatnya. Bisa dipahami Pak ya? Nah, jadi jaga saja kedamaian. Kalau dia memenuhi syarat silahkan. Kalau tak memenuhi syarat baru kita demon. Mereka hanya sedikit gini-gini, peraturan pemerintah begini-begini. Oke? Ya, silakan. Cukup ya? Cukup ya? Tutup. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tutup doa Pak Ustaz. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima segala ibadah kami ya Rabb. Berikan kami kepahaman agama yang dalam, pemahaman yang benar, pemahaman yang Kau ridhoi ya Allah. Jangan jadikan kami orang yang tersesat setelah Engkau beri kami ilmu ya Rahman. Bimbing kami, bimbing anak istri, keluarga kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang soleh, anak istri, suami kami orang-orang yang soleh ya Rahman. Jadikan kami keluarga yang soleh dan solihah ya Arhamar Rahimin. Tuntunlah hidup kami, berikan kami kebaikan, kebahagiaan, kemuliaan dunia dan akhirat ya Rahman. Dan jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang ikhlas, orang yang selalu mentaatimu dengan ikhlas ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kami rezeki yang luas, yang banyak, yang Kau berkahi. Jadikan segala apa yang Kau berikan kepada kami sebagai alat untuk mentaati-Mu, untuk beribadah, untuk membesarkan agama-Mu. Ya Arhamar Rahimin. Terimalah segala doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Dikit lagi Pak. Tapi kalau orang non-Islam cenderung memengarangi kita dengan politik, maka kita pun harus memerangi mereka dengan politik. Artinya apa? Mereka berpolitik untuk memerangi kita, kita pun harus berpolitik memerangi mereka. Gitu ya. Jadi keburukan itu dibalas dengan keburukan yang sama. Kalau dengan fisik memerangi mereka, baru kita perangi fisik. Begitu bahasanya ya, tambahannya saja. Thank you.